Halo Tasya, apa kabar? Baik, Kak. Kayak abis pulang dari mana nih, Tasya? Dari sekolah kah? Dari sekolah, Kak. Tumben pulangnya jam segini? Ada tadi latihan, ada event, Kak. Tadi mau latihan. Eventnya kapan tuh? Apa, Kak? Eventnya hari apa? 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Hmm. Sekarang kita lanjutin bahas yang kemarin ya. Di kelas dibahas gak sama gurunya soal yang kemarin? Enggak, Kak. Tapi materinya, materi matematikanya udah sampai apa kalau di kelas? Wah, di kelas masih, Aljabar. iya. Oh, belum maju ya? Oke, kita lanjut deh bahas yang kemarin. Mungkin kayaknya cukup sampai nomor 20 dulu ya. Ya, Kak. Jadi lanjut ke nomor. Masih ingat nggak kemarin kita sampai nomor berapa? Sampai nomor, Nomor 6 nggak? Bener nggak? Sampai nomor 6. iya, Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Kira-kira kebayang nggak nih nomor 7 cara ngerjainnya gimana? Nomor 7. Hmm. Kebayang nggak nih hasil coret-coretnya nih? Ini hasil coret-coretnya ini bukan Hmm, Bukan itu, Kak. hasil coret-coret yang nomor lain ya. Iya. Ini kita bahas bareng-bareng yang nomor 7. Nah, di sini tuh nomor 7 tuh sisi pada segitiga siku-siku adalah X, kemudian, nah, kok kecoret? X, kemudian 2X plus 2Y, dan 2X plus 3Y. Dengan, di sini ada syaratnya, X dan Y itu positif. Nilai X berbanding Y adalah, nah ini menggunakan rumus teorema Pitagoras. Yang pertamanya itu menggunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, dilihat sisi ini kan lebih kecil ya. Sisi ini lebih kecil dan sisi yang terpanjang ini yang ini. Nah, kalau di teorema Pitagoras itu tuh ada A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, C kuadratnya ini tuh sisi terpanjangnya. Jadi kalau kita masukin berarti X kuadrat, X kuadrat lagi. Berarti bener X kuadrat. X, yang A-nya tuh yang ini, yang B-nya yang ini, yang C-nya yang ini. Berarti X kuadrat plus 2X plus 2Y kuadrat atau pangkat 2 sama dengan 2X plus 3Y dipangkatin 2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Nah, sekarang kita jabarin di sini X kuadrat. Yang ini dipangkatin hasilnya berapa? 2X plus 2Y kuadrat. Eh, Jadinya 4x kuadrat 4X kuadrat. tambah 4y kuadrat. 4Y kuadrat. Terus Eh, Sama dengan, masih ada yang kurang nih. 2X. Nah, 2X yang ini tuh kan maksudnya 2X plus 2Y dikali 2X plus 2Y. Nah, ini hasilnya berapa nih? Kalau kalian aljabar kayak gini, harus kayak gimana?
4x kuadrat tambah 2 tambah 4xy Hmm, Terus tambah 4xy tambah 4y. Ya, y kuadrat 2. Jadi 4x pangkat 2 tambah tambah 8xy tambah 4y. 4y pangkat 2. Nah, jadi yang ini tuh 4x pangkat 2 ditambah 8xy ditambah 4y pangkat 2. Nah, sekarang kalau yang ini Hmm, caranya kayak giniin lagi nih. Nah, 6 2x 3y dikali 2x plus 3y. Berarti 4x kuadrat tambah 6xy terus tambah tambah 6xy tambah 9y kuadrat. jadi yang ini tuh 4xy plus ini selesai dulu jadinya berapa? 4x pangkat 2 plus 12xy tambah 9y kuadrat. oke, tambah 12xy plus 9y kuadrat. Berarti di sini tambah 12xy plus 9y pangkat 2. Oke, nah setelah ini kita gabungin nih yang ruas sebelah kiri sama yang ruas sebelah kanan. Hmm, Nah, yang ini dulu selesaiin. Gimana? X pangkat 2 plus 4x pangkat 2. 5x pangkat 2 Sama X pangkat 2 kurang 4x pangkat 2 kurang 4x pangkat 2. Kemudian, eh, tambah 8xy kurang 12xy hmm, kemudian tambah 4y kuadrat kurang 9y kuadrat. nah, jadi yang ini 5x pangkat 2 1 x kuadrat X kuadrat, 8 tambah dikurang X ya. Berapa tuh? min 4xy Oke, tambah min 5y kuadrat. berarti di sini min 5, Eh, min 5 kuadrat. min 5 Y kuadrat. Nah, jadi nanti tuh ketemu nih persamaannya tuh seperti ini. Nah, sekarang angka berapa nih? Kalau misalkan dikaliin, hasilnya itu min 5. Dan kalau misalkan dijumlahin, hasilnya min 4. Eh, oh, min min sat Min berapa sama min berapa? min 5 kali kali 1. Kali 1. Nah, di sini ketemu nih. Ternyata hasilnya itu kan harus positif. Berarti kalau misalkan di sini, kalau sebenarnya kalau pemaktoran tuh emang kayak gitu ya. Jadi hasilnya tuh gini. X min 5 dikali X plus 1.
Nah, jadi kalau misalkan dikaliin hasilnya min 5, kalau dijumlahin hasilnya min 4. Jadi X min 5 dan X plus 1. Nah, terus kan di sini sama dengan 0 ya. Jadi X min 5 sama dengan 0, X sama dengan berapa? Satu-satu kan dijabarin nih. X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya X-nya 5. nya 5. Nah, di sini tinggal ketemu nih. Ternyata yang X-nya 5 yang mana? Di pilihan A, B, sampai D. Yang apa? Yang A. Nah, ini jawabannya. Karena kita udah ketemu X-nya itu sama dengan 5. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak. Dicatatnya udah? Udah dicatatnya? Udah. Oke, nah sekarang ada yang nomor 8. Yang nomor 8, titik tengah dari suatu segitiga, yaitu ada 1,1, 4,3, dan 3,5. Nah, ini ada rumus titik tengah. Nah, rumus titik tengah itu tuh setengahnya. Jadi segitiga titik tengah itu nilainya setengahnya. Dan ada juga namanya luas asal. Luas asal itu 4 dikali luas titik tengah. Yang pertama kita cari dulu luas titik tengahnya. Luas titik tengah. Cara carinya gimana? Cara carinya 1/2 mutlak X1 Y2 min Y3 ditambah X2 Y3 dikurang Y1 plus X3 dikali Y1 kurang Y2. Tambah X3 dikali Y1 kurang Y. Nah, sekarang tinggal masuk-masukin. Tengah X1-nya berapa tuh? X1-nya Kan ini X1 Y1. Berarti yang ini tuh X2 Y2. 1. Nah, oke, X1-nya 1. Y2-nya berapa? Y2-nya 3. 3. Y3-nya Y3-nya 5. 5. Oke, ditambah X2-nya berapa? X2-nya X2-nya 4. X2-nya 4. Oke, Y3-nya berapa? Y3-nya 5. Y2-nya oke, 5. Y3-nya berapa? Y3 ya, Y3-nya 5. Y1-nya berapa? Sorry, Y1-nya berapa? Y-nya 2. 1. Oke. Sekarang X3-nya berapa? X3-nya 3. 3. Y1-nya berapa? Y1-nya 1.
1. Y2-nya berapa? Y2-nya 3. Y2-nya 3. Oke. Setengah. 1 dikali 3 dikurang 5. 3 dikurang 5-nya 3. berapa? Min 2. Min 2 dikali 1, Min 2. min 2. Oke, 5 dikurang 1 berapa? 4. 4 dikali 4, 16. 16. Oke, sekarang 1 dikurang 3, Eh, min 2. min 2. Min 2 dikali 3, Min 2 kali 3. Min 6. min 6. Oke, berarti setengah dikali min 2 tambah 16 berapa? Min 2 tambah 16. Eh, 14, Kak. 14 dikurang 6 berapa? 14 kurang 6. Eh, 8. 8. Jadi setengah dikali 8. Berapa tuh? Setengah dikali 8. Hmm, Setengah dikali 8. Kan ini yang ini 8 ya. Jadi setengah dikali 8. 4, Kak. Nah, luas segitiga itu rumusnya 4 dikali luas titik tengah. Tadi kita udah nemu nih titik tengahnya berapa tuh? Titik tengahnya 4. Jadi 4 dikali 4 hasilnya. 16. Nah, ini. Kenapa 4 dikali titik tengah? Karena dari yang kita dari rumus aslinya itu cara mencari luas asal yang diketahui luas titik tengahnya itu dikali 4. Jadi 4 dikali 4 hasilnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak, Kak. Aman? Bisa dipahami dua nomor itu? Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9. Bisa nggak cara jawabnya? Ini udah dicakran yang nomor 9. Jawabannya C. X min 5 sama dengan 216. 216 tahu nggak itu tuh pangkat berapa? Berapa pangkat berapa? Eh, Yang ujungnya 6 lagi. 6 Dua, 3. 6 pangkat 3. 6 pangkat 3. Nah, ketemu nih 216 itu ternyata 6 pangkat 3. Berarti ini bisa kita jabarin. 2x 2 pangkat x plus 2 dikali 3 pangkat x min 5. Nah, 6 ini hasil berapa kali berapa? 6. 3 kali 2. Nah, samain sama di ruas yang sebelah kiri. Berarti 2 pangkat 3 dikali, sorry, dikali 3 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena dianya tetap ya pangkatnya. Yang berbeda ini di basisnya. Nah, setelah ini bisa ketahui nih. Ya ini kan basisnya sama ya, 2. Yang ini juga sama basisnya 2. Berarti yang ini sama dengan yang ini. Tapi yang diambilnya itu yang pangkatnya. Berarti X plus 2 sama dengan 3. Yang ini yang 3 diambilnya yang pangkatnya juga sama. Berarti X min 5 sama dengan 3. Yang ini
X sama dengan X sama dengan 1. 1. Nah, yang ini X sama dengan X sama dengan min 2. yang 2. asalnya nih, Oh ya, yang dipindah nih ke ruas sebelah kanan jadinya jadi 8. 8. Yang nomor 9 ini gampang nih. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Yang nomor 9. Ini jawabannya benar kan? Dicatatin. Hmm, hmm, ya kan? 9 jawabannya 9 dikunci jawabannya, jawabannya D. di apa? Dikunci jawaban yang dari sekolah jawabannya Yang D. jawabannya D. Dikunci yang di sekolah. Nah, yang benar jawabannya ini yang C. Ketemu kok jawabannya ketika kita udah dikerjain. Itu kayaknya ada yang keliru deh dari ini ya, kunci jawabannya. Kalau yang ini jawabannya tepat ya. X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Kalau menggunakan rumus yang ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak yang ini? Enggak, Kak. Nah, jadi harus pelan-pelan ya ngerjainnya. Itu tuh bisa dijabarin. Dan sekarang yang nomor 10. Nah, nomor 10, waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan sebuah tangki berisi air berbanding terbalik dengan laju pengurasan air tersebut. Jika dibutuhkan waktu 6 jam untuk mengosongkan tangki ketika laju pengurasan 4 liter per jam, tentukan konstanta variasinya dan waktu yang diperlukan untuk mengosongkan tangki pada laju pengurasan 10 liter. Nah, yang pertama harus kita tulis ke bentuk matematika. Waktunya itu diketahui waktunya 6 jam. Kemudian laju pengurasan. Laju pengurasannya di sini yaitu 4 liter. Oke, kita misalin sebagai R. R sama dengan 4 L per jam. Nah, jadi konstantanya itu K sama dengan W dikali R. K sama dengan W dikali R berapa? 24. 6 dikali 4 yaitu 24. Jadi ketemu nih konstantanya itu 24. Nah, setelah itu tentukan konstanta variasinya dan waktu yang diperlukan untuk mengosongkan tangki pada laju pengurasan 10 liter. Kan kita udah tahu ya, ternyata tadi rumusnya tuh K sama dengan W dikali R. Ketika yang biasa saja itu K-nya 24. Nah, lajunya itu berubah. Laju berubah 10 liter per jam. Nah, artinya kalau yang ditanyainya itu laju, laju berubah 10 liter, berarti yang ditanyainnya di sini berapa waktu. Berarti kalau ditanyain waktu, W sama dengan apa nih? Gimana? Kalau pakai rumus segitiga kayak gini nih kuncinya. K sama dengan W dikali R. Kalau yang ditanyainya W berarti pernah mendengar gak kalau misalkan pakai rumus segitiga kayak gini? Pernah mendengar gak? Kan di sini tuh K dikali.
H itu sama dengan W dikali R. Kalau yang ditanyanya W berarti H per R. Kalau yang ditanyanya itu R berarti H per W. Berarti di sini kalau yang ditanyanya W itu apa? Halo, Tasa? Halo, Tasa? Can you hear me? Halo, Tasa? Bisa Halo, mendengarkan saya? Oke. Ini bisa. kalau misalkan yang ditanya itu K, berarti W dikali R. Kalau yang ditanya itu W, K per R. Kalau ditanya R, itu K per W. Jadi ini kalau pakai rumus cepat tuh kayak gini ya, menggunakan rumus segitiga. Kalau di matematika itu rumus cepatnya itu menggunakan rumus segitiga. Kalau yang ditanyanya W berarti Tanya berarti K per R. K per R. K-nya berapa? K-nya 24, R-nya 4. R-nya kan berubah nih, laju berubah 10 liter. Nih, lajunya berubah berarti R yang kedua yaitu se 24 dibagi 10. 2,4. Nah, ini jawabannya. Ya, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih yang nomor 10? Enggak, Aman? aman. Dicatatnya udah? Bentar. Hmm. Udah, Kak. Hmm. Jawabannya sama nggak sama kunci jawaban ini? Yang nomor 10-nya? Sama nggak jawabannya B? Sama. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, yang nomor 11, 4 tahun yang lalu se- usia seseorang adalah 3 kali usia anak laki-lakinya. 8 tahun yang akan datang, usia orang tersebut menjadi 2 kali usia anak laki-lakinya. Tentukan usia orang tersebut. Nah, usia seseorang 3 kali usia anak laki-lakinya. Berarti kan itu namanya usia orang tua ya. Karena di sini ada kata kerja usia anak laki-laki. Berarti kita misalin usia seseorang itu sebagai X. Dan usia anak laki-laki itu sebagai Y. 4 tahun yang lalu berarti X dikurang 4 sama dengan 3Y kurang 4.
Jadi kalau disederhanain gimana? X dikurang 4, yang dua sebelah kanannya, Makanannya 3Y kurang min 12. min 12. Kalau yang ditanyanya X berarti Hmm, min 12 min 4 3Y, min 12, min 4 pindah luas ke luas sebelah kanan. Jadinya, min 16 min 4 ya asalnya negatif nih, pindah ke sebelah kanan. Jadinya plus 4 plus 4. Oke, berarti X-nya sama min dengan 3Y min 8. 3Y min 8. Oke, kita taruh dulu. Nah, 8 tahun yang akan datang, usia orang tersebut menjadi 2 kali usia anaknya. Berarti X plus 8. Kenapa X plus 8? Karena di sini 8 tahun yang akan datang. Berarti di sini X plus 8 X plus 8 sama dengan 2 dikali Y plus 8. X sama dengan X. Yang ininya gimana? 2 X sama dengan 2Y tambah X sama dengan 2Y tambah tambah min 16. 2 dikali 8, 16 kan. Positif. Ini positif 8. Karena 8 tahun yang akan datang. Terus yang ininya pindah nih ke sini. Yang aslinya positif 8 jadi negatif 8. Jadi X-nya X-nya 2Y 2Y tambah 8. tambah 8. Nah, tadi kita udah nemu nih X-nya itu yang ini nih di yang pertama tuh. X-nya 3Y min 8. Berarti kita masukin substitusiin. Jadinya 3Y min 8 sama dengan 2Y plus 8. Terus nanti bisa tahu nih nilai Y-nya itu berapa dengan cara memindahkan ruas yang sama dengan yang sama dan yang berbeda dengan yang berbeda. Berarti 3Y dikurang 2Y sama dengan 8. Min 8 pindah ruas jadinya Plus 8. plus 8. 3Y dikurang 2Y, Hmm, Y 8 ditambah 8, 16. 16. Nah, diketahui nih Y-nya itu usia anak laki-lakinya 16. Nah, sekarang masukinlah ke sini. 3 dikali 16 dikurang 8. 3 dikali 16 berapa? 3 dikali 6. Mm-mm. 48. Berapa? 40. 48. 40 kurang 8. 40. Nah, usia Y, yaitu usia anak laki-lakinya itu 16, dan usia X atau usia orang tersebut yaitu 40. Berarti jawabannya yang mana? Yang A. Ya, sampai situ ada yang mau ditanyain enggak? Enggak. Ditulisnya udah? Udah, Kak. Ini misalnya
usia seseorang sama usia anak laki-laki. Jadi gitu ya, kalau misalkan ngerjain soal cerita harus ada yang dimisalin dulu antara yang atasnya atau yang bawah. Nah, sekarang yang nomor 12. Nah, yang nomor 12 itu tuh agak panjang ya. Ramu memiliki 13 lembar uang dengan pecahan 10, 50, dan 100. Jumlah total uang yang dimilikinya adalah 830 dolar. Ia memiliki lebih banyak lembar uang 100 dolar daripada lembar uang 50 dolar. Tentukan berapa banyak lembar uang 10 dolar yang dimiliki. Kalau dikunci jawabannya apa? Sejak Dua bukan. B, Kak. 7 atau C. Yang B. Yang D ini apa pilihannya? 7 kah? Iya, yang D 7. Oke, yang D 7. Kalau misalkan saya ngitung jauh ini 28. Oke, deh di skip dulu yang nomor 12. Kita lanjut ke nomor 13. Soalnya agak panjang. Yang nomor 13 itu apa jawabannya? Nomor 13. Tiga, Jawabannya. Yang 13 jawabannya B, Kak. jawabannya B, 3. Oke, oke, karena sama kita bahas. Nah, yang nomor 13, sebuah bilangan terdiri dari dua digit. Nah, hasil perkaliannya itu 18. Jika ditambahkan 27, hasilnya itu kebalikan dari digit tersebut. Jadi dua angka. Dua angka. A dikali B itu 18. Nah, jika ditambahkan 27, maka angkanya itu kebalikannya. Berarti A-nya itu sebagai puluhan, B-nya itu sebagai satuan. Nah, berarti kalau dijumlahin 10A ditambah D ditambah 27 sama dengan 10D ditambah A. Kenapa A-nya itu kita sebut sebagai puluhan dan B-nya sebagai satuan? Yaitu ketika dijumlahin itu hasilnya. Ketika dijumlahin dan dijumlahin lagi, hasilnya itu kebalikannya. Kan di sini ada A dikali B 18. Kira-kira angka berapa sama angka berapa? Coba? Eh, 8 sama 6 Berapa? sama 3. 6 sama 3. Oke, kita taruh dulu ya 6 sama 3. Kita nggak tahu nih yang A-nya 6 atau yang B-nya itu 3. Nah, setelah ini kalau di aljabar berarti harus digimana nih? Supaya sama dengan 0. Jadi Berarti 6 kali 3 per 18. jangan dulu dimasukin yang 3 sama 6-nya. Kita taruh dulu. Yang ini dulu selesaiin 10A plus B plus 27 sama dengan 10B plus A. Kalau dari aljabar, 10A kurang A 10A kurang A, terus tambah B minus 10B B, oke, terus tambah 27 ada 20. Oke, yang ini 10A dikurang A, 9A 9. Kemudian B dikurang 10B, min 9B. min 9B. Nah, yang 27-nya itu kita pindah ruas. Jadinya
Jadinya 27. 27 tanya di ruas sebelah kiri nih positif. Pindah ruas ke ruas sebelah kanan. Jadinya Min 27. min 27. Nah, yang ini bisa disederhanain nggak? Bisa dikeluarin nggak? Bisa. Bisa jadinya Dan jadinya 9 A min B sama dengan min 27. Jadi A min B-nya 3. Min 3. min 3. Min B sama dengan min 3 dikurang min A. Jadi B-nya itu 3 plus A. Nah, terus dimasukinlah ke persamaan yang ini. Kan kita tadi cuma nebak aja ya, 6 dikali 3 atau 3 dikali 6. Nah, sekarang bisa kita masukin ke ini. A dikali B sama dengan 18. B-nya kita ganti sebagai 3 plus A. Dengan 18. Yang ini cara menyederhanakannya gimana? Caranya sederhananya Hmm, A 3A, 3A tambah A kuadrat sama dengan 18. jadi kalau misalkan dijabarin berarti A pangkat 2 plus 3A min 18 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, terus ketemu nih pangkat berapa, kalau misalkan dijumlahin hasilnya 3, kalau dikaliin hasilnya negatif 18. Angka berapa sama angka berapa? Hmm, angka Kayak yang tadi, iya teh 6 3 plus kali 6. 6. Oke. Min 6. Plus 6 sama min 3. Jika dijumlahin, nih hasilnya 3. Jika dikali hasilnya min 18. Berarti A-nya itu sama dengan 6 dan A sama dengan S. A sama yang min 6 dan A-nya sama dengan 3. Nah, dari sini kita ambil yang positifnya. A-nya itu 3. A-nya 3 berarti kalau nilai B di sini B sama dengan 3 plus A-nya ganti sama 3. 3. Jadi nilai B adalah, 6. nah ternyata benar nih, 3 sama 6 hasilnya tuh. Nah terus, oke deh kita buktiin kalau misalkan 27 ditambah 27 itu kebalikannya enggak ya? Berarti 36 ditambah 27 berapa nih? 60. 63. 63. Nah, 3, benar kan? 36 itu kalau dibalikin digitnya jadi 63. Kalau ditambah 27 digitnya tuh jadi terbalik. Asalnya 36 jadi 63 kalau ditambah 27. Berarti di sini jawabannya yang. Oke, sampai situ ada yang minta yang dulu nggak? Enggak Bisa dipahami? bisa. Oke, kita lihat apakah masih ada. Nah, yang nomor 14. Nah, yang nomor 14 itu menggunakan
segitiga nih, kayak gini. Di sini 30%-nya, terus 50-nya di sini, nah yang ditanyanya yang di sini. Nah, kalau misalkan yang ditanyanya tentukan tinggi menara, itu karena sudutnya di sebelah sini, itu bisa menggunakan rumus tan 30 sama dengan depan dibagi samping, yaitu depannya itu tinggi, tinggi dibagi 50. Tahu nggak tan 30 itu berapa Dan nilai? 30. Enggak. Belum pernah diajarin ya sudut istimewa. Enggak. Oke, tan 30 itu 1/akar 3. A tinggi per 50. Jadi kalau yang ditanya tinggi artinya 50/akar 3. Masih ingat kalau misalkan akar kuadrat dalam pecahan tidak boleh ada bentuk akar. Artinya 50/3 dikali akar 3/akar 3. Hasilnya berapa nih? Eh, 3 akar 5 5 5 50/3. akar 3 per 3. Ada nggak di pilihan? Dah. Ada. Nah, itu yang C. Yang nomor 4 berarti yang nggak taunya di sudut istimewa ya. Iya. Ini beneran belum pernah diajarin yang sudut istimewa. Enggak. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di minggu depan. Minggu depan berarti dari nomor 15. Nanti saya pisah. Terus saya minta tolong yang nomor 21. Boleh di-scan ulang nggak? Soalnya itu banyak coretannya, jadi nggak kelihatan coretannya yang mana. Iya, Kak. Dari nomor 21 sampai 30. Oke, boleh di-scan ulang ya. Iya. Nah, nanti berarti nanti di hari Jumat terakhir kita bahas ini lanjut ke materi-materi yang ada di sini, yaitu ada persamaan kuadrat dan luas segitiga ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Enggak. Oke, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti ketemu lagi di hari Jumat. Ngebahas seluruhnya ya, sampai beres. Ada request lain? Enggak, Kak. Oke, terima kasih Tasa. Selamat istirahat. Selamat malam. Enggak, Kak.